kepada Al-Mukarram Habib Abdullah Al-Attas untuk sudi membacakan doa atau memimpin doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Hadratil muhtaram, para asatidzah, Hadratil muhtaram Habib Ali bin Hasan Al-Bahar, Hadratil muhtaram guru saya Kiai Hasmawi yang saya cintai, dan para simpatisan ahli sunnah wal jamaah dan ahli sunnah wal jamaahnya sendiri. Saya merasa bersyukur bisa berkunjung dan bertemu dalam rangka membicarakan tentang Tuhan. Ini disebut KLB, kumpulan luar biasa. Pada dasarnya, kalau kita membicarakan tentang ekonomi tiap hari sama anak istri kita, kalau kita membicarakan tentang kekurangan uang kos atau uang belanja pada anak istri kita, itu tiap hari kita sudah tidak asing. Tapi pernahkah kita ditanya tentang Tuhan oleh anak-anak kita? Pernahkah kita mengajarkan tentang Tuhan terhadap anak-anak kita? Para jamaah yang saya muliakan, ini seputar saya memberikan suatu cerita, yang mana cerita itu terjadi pada diri saya, yang mana mudah-mudahan dalam cerita ini akan menjadikan satu buah pemikiran atau tadabbur. Karena pada zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan adalah zaman marhumah. Zaman di situ diungkapkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tapi pada masa mazhab kita, mazhab ahli sunnah pertama muncul, yakni Sayyidina Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, di situ mulai terkena tadabbur, berpikir, nazar sampai pada klimak mengetahui tentang hak yang ada pada Allah Ta'ala, hak yang wajib dan hak yang mustahil, dan perkara yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Bukan kita mengatakan sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala, tapi perkara yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Sebab dikala kita melontarkan kata-kata, mengungkapkan satu kata salah dalam kata-kata, maka akan salah di dalam memahami. Dan ini saya ceritakan, suatu hari ada seseorang datang ke rumah saya, atau letaknya di mana saya sering berkumpul untuk membicarakan tentang ilmu tauhid sama teman-teman kalian, yakni Ustadz Mubin, di rumah saya di Tanjung Priok. Itu saya kedatangan seorang tamu yang mana menanyakan dan sekaligus memberikan suatu teguran terhadap saya. Beb, saya mempelajari berbagai kitab, tapi saya belum pernah menemukan Tuhan. Ini namanya konsekuen. Jangan-jangan kita sendiri belum menemukan, ya kan? Ini kita mewakili. Saya tanya, kalau kamu mau menemukan sesuatu tentu tanya alamatnya dulu. Emang Tuhan punya alamat, Beb? Ini asing. Padahal yang dikatakan alamat di situ adalah alam. Kenal alam enggak?
Kalau seseorang tidak mengenal alam itu apa, mustahil orang itu akan kenal yang bikin, mustahil bisa kenal yang bikin alam. Jadi ini sekaligus suatu pertanyaan, apa kandungan daripada isi alam itu sendiri? Dua, apa yang wajib bagi alam dan mustahil bagi alam dan jaiz bagi alam? Kedua, apa yang wajib bagi Nabi dan yang mustahil bagi Nabi dan yang jaiz bagi Nabi? Tiga perkara ini semuanya tidak keluar dari perkara yang wajib, mustahil, jaiz. Seseorang yang tidak mengetahui wajib yang hak pada Allah Ta'ala, yang mustahil pada Allah Ta'ala, atau perkara yang jaiz bagi Allah Ta'ala, mustahil orang itu mengenal Tuhan. Ini mutlak. Karena apa? Mutlaknya ma'rifatul billah, ma ya'rifu ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqi ta'ala, wa kadzalika ya'rifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitupun juga mengetahui tentang Rasul, harus mengetahui sifat wajib bagi risalah, sifat yang mustahil bagi risalah, dan sifat yang jaiz bagi risalah itu sendiri. Begitupun juga mengenal alam. Apa sih alam itu? Yang dikenal dengan kata orang ahli fikir atau oleh mantek itu a'rad wal ajram. Tapi di luar a'rad wal ajram itu ada yang tidak bisa ditasawurkan oleh akal, sehingga dibatasi. Saya pernah baca sebuah kitab Mubinul Humum wal Ulum. Itu di situ diungkapkan pertanyaan tentang ruh. Dijawab wa hadza laisa min tariqatil aqli. Ya, karena ini adalah bukan, artinya akan bisa digambarkan oleh akal, yang sebagaimana kita dibohongi, anak-anak kita dibohongi oleh sebuah siaran-siaran, yang mana siaran-siaran itu adalah produk-produk filsafat. Alangkah kita itu merugi, sehingga kita itu bagaimana tanggung jawab kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW? Tidakkah kita akan malu? Berhasilkah kita mendidik anak kita untuk mengenal Tuhan dan Rasulnya? Seandainya kalau kita tidak berhasil mengenalkan Tuhan terhadap anak-anak kita, pasti kita akan dianggap Tuhan oleh anak-anak kita. Karena sering diucapkan, saya yang membesarkan kamu, saya yang melahirkan kamu, dan saya yang memberikan rezeki bagi kamu. Ini adalah hak-hak Tuhan, bukan hak-hak orang tua terhadap anaknya. Ini diajarkan tiap pagi dan sore terhadap anak-anaknya tanpa mengenalkan siapa Tuhan itu. Jadi tidak salah seandainya di sini seperti digambarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa inna abawahu yuwahidani au yunassirani au yumajisani. Seandainya kita tidak menghadirkan, mengenalkan kepada anak-anak istri kita tentang Tuhan, tentang sifat Tuhannya, tentang sifat Rasulnya, akan menjadi tiga golongan salah satunya. Ini kalau kita punya modal. Kalau kita punya modal mengenal Tuhan. Kalau nggak punya modal bagaimana, Beb? Ya cari modal. Modalnya di mana, Beb? Modalnya di kiai, di pondok pesantren Nurul Khalil. Ya. Dan ini hanya yang bisa saya sampaikan tadi. Dipikir, karena kita ini adalah zaman, kita adalah zaman tadabbur, praktekkan nazar billah wa nazar bir rasul. Insyaallah kalau kita pada klimak akhir umur, mudah-mudahan kita akan tergolong man akhiru kalamihi wa ya'lamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama sanaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hinin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarhar Allah wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa auladana wa kulla syai'in a'daidana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa jiwarik wa iyadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghyin wa min syarri dhi kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Wa salli Allahumma bi jamalika wa jalalik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام ورحمة الله وبركاته.